Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang use case specification. Use case specification ini intinya adalah penjabaran lebih detail dari use case diagram. Jadi setiap use case nanti perlu dijabarkan langkah demi langkah yang harus dilakukan oleh aktor di dalamnya seperti apa, event-event yang terjadi, misalnya perubahan tampilan layarnya seperti apa. Nah, itu semua dijabarkan di sini, intinya seperti itu. Nah, ini juga saya mengambil materi dari websitenya Visual Paradigm. Anda bisa cari itu nanti di Google, di search saja what is use case specification gitu ya, di search saja di Google, cari yang dari Visual Paradigm, mestinya nanti ketemu. Ya, kita lompat saja ke bagian bawah sini. Nah, ini adalah gambar ini menggambarkan alur yang sebenarnya terjadi di dalam use case. Jadi untuk satu use case itu sebenarnya seringkali alur aksi di dalamnya itu tidak linear. Itu Anda bisa lihat di situ ada garis hitam di tengah ya. Ada titik 2 dari start hingga akhir, di tengah ada garis hitam. Itu adalah jalur normal. Tapi bisa ada jalur-jalur yang lain di sebelah atasnya. Itu ada jalur yang warna biru, jalur alternatif itu ya. Lalu ada jalur-jalur yang lain, ada jalur warna hijau itu misalnya sudah mau selesai, balik lagi, bisa terjadi karena sesuatu hal, misalnya ada yang perlu diubah, ada yang perlu diperbaiki misalnya, dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada yang merah itu misalnya kalau ditemukan sesuatu yang error itu, atau apalah, ada yang salah atau apa ya, itu bisa juga. Jadi selain ada jalur normal yang ada di tengah, ada jalur-jalur lain yang mungkin terjadi. Nah, itu semua harus digambarkan di dalam use case specification. Nah, ini Anda perlu memikirkan dengan lebih teliti, membayangkan dengan lebih teliti setiap use case, apa yang terjadi di dalamnya. Jadi kalau use case itu biasanya kita membayangkan, login memasukkan, misalnya contoh ya, login memasukkan username, password, selesai, kondisi akhirnya adalah berhasil masuk ke aplikasi gitu ya, misalnya kalau login seperti itu. Nah, tapi kan bisa terjadi itu tadi passwordnya salah misalnya. Passwordnya salah, lalu apa yang terjadi? Kan kembali ke awal dengan ada pesan tambahan passwordnya keliru gitu. Itu satu. Lalu misalnya username-nya belum terdaftar, itu sama juga, kembali ke awal, kira-kira seperti itu. Nah, ini contohnya di sini adalah seperti itu. Customer membayar tagihan. Membayar tagihan itu ibaratnya ya, kalau seperti di toko online itu bisa bermacam-macam cara membayar tagihan. Bisa dengan, kalau kita sudah akrab membayar tagihan di online seperti marketplace online seperti Tokopedia dan lain sebagainya, bisa pakai transfer, bisa pakai dompet elektronik punya mereka sendiri. Kalau Tokopedia ya pakai OVO gitu ya, atau seperti yang lain. Nah, itu ada bermacam-macam cara. Jadi ada jalur-jalur alternatif. Kalau di use case diagram, jalur-jalur alternatif ini bisa jadi digambarkan dalam bentuk use case
extension itu jadi yang extend itu. Nah itu jadi jalur-jalur alternatif itu bisa digambarkan dalam bentuk seperti itu. Kenapa digambarkan dalam bentuk extend? Ya kembali ke pelajaran yang sebelumnya, extend itu artinya tidak selalu terjadi, berbeda dengan include. Include itu selalu terjadi, itu pasti terjadi kalau include. Nah kalau ini kan tidak selalu terjadi, jadi ada pembayaran dengan transfer, lalu ada pembayaran dengan dompet elektronik, atau mungkin yang lebih baik daripada extend di sini bentuknya adalah bentuk generalization, karena nanti harus memilih salah satu gitu kan, pakai transfer, pakai apa atau pakai apa. Nah, itu karena harus memilih salah satu, mungkin lebih baik digambarkan dalam bentuk generalization kalau untuk kasus membayar. Nah, di sini ada semacam tips gitu ya, bahwa pembuatan use case diagram dan use case specification, lalu nanti ada pelengkapnya adalah wireframe, itu tidak harus dilakukan dari awal langsung komplit. Itu semua akan seperti semacam berevolusi. Nanti seiring berjalannya waktu kita akan bisa kembali lagi merubah use case diagram, lalu merevisi use case specification-nya, kembali lagi mungkin merevisi use case diagram lagi, begitu seterusnya. Lalu kapan kita merasa cukup sampai sini? Nah itu ya tergantung kita sendiri. Intinya begitu kira-kira. Jadi tidak harus sampai sangat detail, terlalu detail tidak harus. Yang penting dirasa sudah use case diagram dan use case specification-nya sudah cukup mewakili apa yang bisa dilakukan oleh aplikasinya. Itu kira-kira kalau memang itu dirasa sudah bisa mewakili, ya cukup. Gitu kira-kira. Nah, di sini ada contoh, di bawah ini ada contoh untuk ini pengambilan uang di ATM. Ini supaya lebih jelas ya. Jadi yang harus dibuat di use case specification, ini use case-nya adalah use case, di situ ada tulisannya itu use case name withdraw cash, untuk pengambilan cash. Ini untuk di kasus di ATM ya. Aktornya adalah 1. customer, 2. sistem perbankan, karena ATM nggak bisa berdiri sendiri, ATM harus terhubung dengan sistem perbankan. Jadi ada 2 aktor di situ. Aktor primernya adalah nasabah, customer. Aktor sekundernya adalah sistem perbankan. Nah, ada deskripsinya, di situ ada keterangannya, allows any bank customer to withdraw cash from their bank account. Prioritasnya must have, jadi harus dibuat gitu ya. Ini yang lain-lainnya status mungkin Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkan. Yang penting adalah 2 ini. Yang pertama, pre-condition dan post-condition. Nah ini yang harus dipikirkan betul. Pre-condition artinya adalah kondisi-kondisi yang harus dipenuhi sebelum use case ini bisa dijalankan. Kebalikannya, post-condition adalah kondisi yang terjadi setelah use case ini dijalankan. Oke, kalau untuk kasus mengambil uang cash di ATM, pre-conditionnya adalah syaratnya supaya use case itu bisa berjalan. Tentu di sini diberikan ada 2. Nasabah banknya memiliki kartu untuk dimasukkan ke ATM. Oke, itu jadi ada kartu yang bisa dimasukkan ke ATM, itu syarat pertama ya. Kalau nggak punya kartu, lalu ngambilnya uangnya pakai apa gitu ya. Itu syarat pertama. Lalu syarat yang kedua adalah ATM-nya online. Kalau ATM-nya sedang offline juga nggak bisa juga. Oke,
Lalu bagaimana dengan yang lain, Pak? Misalnya kayak apa? ATM-nya kehabisan uang. Nah, itu mungkin dalam hal ini sudah nanti mungkin bisa dijabarkan di bawah gitu ya. Kalau di dalam kasus ini dia akan menjabarkannya itu di bawah. Tapi kalau ini yang dijadikan syarat oleh dia adalah hanya ATM-nya online. Jadi terhubung dengan sistem perbankan pusat. Oke. Itu precondition, kondisi sebelum use case dijalankan, dan itu menjadi syarat. Kalau preconditionnya nggak terpenuhi, use case-nya nggak bisa jalan. Post condition adalah kondisi setelah use case dijalankan. Di sini kalau use case-nya adalah mengambil uang cash, berarti yang kondisi konsekuensi logisnya adalah ya berarti harusnya customer menerima uang, itu sudah menerima uang, dan konsekuensi logis yang kedua adalah rekening nasabahnya, jumlah nominal tabungannya dikurangi, gitu ya. The bank has debit the customer's bank account and recorded details of the transaction. Ada keterangan tambahan ini detail transaksinya untuk ini sudah direkam di sistem perbankan pusat. Nah, itu konsekuensi logisnya. Oke, lalu berikutnya adalah basic path. Basic path di sini adalah kalau Anda masih ingat tadi diagram yang di atas adalah kira-kira ini jalur yang warna hitam. Jadi jalur yang normal. Langkah pertama, customer memasukkan kartu. Lalu langkah kedua, ATM memverifikasi bahwa kartunya itu valid. Lalu yang ketiga, ATM meminta PIN. Lalu yang keempat, customer memasukkan PIN. Nah, ini Anda bisa lihat di sini betul-betul langkah demi langkah detail ya dijabarkan di sini. Jadi bukan hanya customer memasukkan kartu, customer memasukkan PIN, tapi juga langkah-langkah yang dilakukan oleh aplikasi atau sistem juga dijabarkan di sini. ATM meminta PIN. Nah, itu juga ditampilkan. Lalu customer masukkan PIN. Lalu langkah kelima, ATM memvalidasi PIN-nya. Dengan tentunya dalam hal ini entah mungkin berhubungan dengan sistem pusat atau bagaimana gitu ya. Lalu ATM memberikan opsi bisa ngambil cash. Customer memilih opsi ngambil cash. Langkah ke-8, ATM memunculkan pilihan jumlah gitu ya. Lalu langkah ke-9, begitu seterusnya sampai langkah ke-17, akhirnya customer mendapatkan uang cashnya. Betul-betul langkah demi langkah detail dijabarkan di sini, dan itu memang harus seperti itu, harus detail. Oke, itu untuk basic path. Nah, lalu kemudian ada alternative path. Ini semua adalah bagian dari use case specification. Nah, kita lihat ada langkah 2A. 2A itu apa di sini? Jadi kalau di atas tadi di basic path, langkah kedua adalah ATM memverifikasi kalau kartunya adalah kartu yang valid. Gitu. Nah, kalau di sini lalu dia kalau langkah ketiga harusnya kalau kartunya banknya kartunya adalah kartu yang valid, langkah ketiga ATM meminta nasabah memasukkan PIN. Itu harusnya langkah ketiga. Tapi apa yang terjadi kalau ternyata kartunya tidak valid? Itu langkah kedua tadi ya. Nah, itu dia membuat jalur alternatif 2A. Itu kasusnya adalah kartu tidak valid. Misalnya kartu bank lain misalnya. Atau kartunya sedang dibekukan, misalnya seperti itu. Lalu dia membuat alternatif yang lain 2B, itu adalah kartunya terbalik, jadi tidak terbaca
Itu bisa jadi seperti itu. Jadi dianggap kartunya nggak valid. Oke. Nah, itu alternatif untuk yang ini apa namanya, yang langkah kedua, gitu ya. Sebenarnya di sini mungkin Anda bisa memunculkan bukan langkah 2A dan 2B, tapi bisa juga Anda membuatnya langkah 3A dan 3B. Kenapa? Langkah ketiga itu kan apa yang terjadi setelah langkah kedua. Langkah kedua di sini ATM memverifikasi kartunya itu valid atau tidak. Nah, bergantung kepada hasil verifikasinya, maka langkah apa yang terjadi di langkah ketiga itu kita jabarkan. Kemungkinan pertama, langkah ketiganya adalah ATM kalau kartunya dirasa valid, ATM meminta nasabah memasukkan PIN. Tapi alternatif yang kedua adalah kalau kartunya nggak valid, kan seperti itu. Maka sebenarnya bisa dimunculkan bukan 2A dan 2B, tapi 3A dan 3B. 3A kartunya kebalik, misalnya seperti tadi. Lalu 3B kartunya tidak valid. Nah, bisa seperti itu. Jadi bukan 2A dan 2B, tapi bisa juga 3A dan 3B. Nah, jadi tergantung kepada Anda sebenarnya, Anda mau meletakkannya di sebagai alternatifnya di mana gitu. Kalau saya lebih memilih 3A dan 3B karena langkah kedua itu pasti berjalan, ya langkah kedua. Tapi langkah ketiganya yang belum tentu gitu kan. Kalau begitu saya lebih memilih, saya lebih cocok ini sebagai kasus 3A dan 3B. Kenapa? Karena ini adalah 3A ya alternatif dari 3 gitu. Kalau saya lebih milih seperti itu. Tapi Anda bisa memilih yang manapun. Oke. Seperti itu, dan ini digambarkan seperti itu semua alternatifnya. Alternatif apa yang terjadi. Gitu ya. Jadi ada bermacam-macam jalur alternatif. Nanti kalau ada 2A invalid card, kalau ada langkah berikutnya gimana? Ya bisa dijabarkan lagi 2A1 misalnya apa. Itu kalau misalnya ada cabangnya lagi, kira-kira seperti itu ya. Atau gini, bisa intinya bisa dijabarkan lagi di sisi ini. Nah, itu jalur yang paling penting. Hal-hal yang penting yang harus dispesifikasikan di use case specification. Yang terutama adalah kalau use case name dan aktornya kan sudah tercakup di dalam use case diagram ya. Jadi kalau Anda menggunakan tools seperti Visual Paradigm, ini use case name dan aktornya harusnya tidak perlu dikhawatirkan, sudah langsung terisi dengan sendirinya. Tapi yang belum nanti adalah precondition, postcondition, basic path, dan alternative path. Itu semua harus dijabarkan. Nah, supaya Anda lebih kebayang sebenarnya itu ada jalur yang ada cara yang bisa sangat membantu itu dengan membuat wireframe. Itu akan kita pelajari nanti. Ini kita lihat di videonya Visual Paradigm. Jadi sekarang kita fokusnya adalah ke ini, masih ke seri use case analysis dari Visual Paradigm. Anda bisa cari di YouTube. Itu ada lesson 4 dan lesson 5. Lesson 4 itu isinya adalah intinya menuliskan use case specification-nya, precondition dan postcondition-nya. Lalu lesson 5 itu adalah menggambarkan langkah demi langkahnya tadi, basic path, lalu ada alternative path, kemudian wireframe. Gitu. Kita lihat satu-satu ya. Untuk lesson 4 dulu. Nah, lesson 4 di sini. Oke.
Ini ada contohnya di situ, contoh diagram use case-nya. Kita maju saja. Nah, untuk itu bisa diklik kanan use case-nya. Nah, di sini lalu di tab details itu perlu diisikan precondition dan post conditionnya. Yang lainnya mungkin Anda tidak perlu terlalu memikirkan ya. Yang paling penting adalah precondition dan post condition, itu saya minta harus diisi. Lalu kita percepat saja. Nah, seperti ini. Precondition, post conditionnya harus dilengkapi. Kira-kira seperti itu. Itu adalah untuk di pengisian use case specification di post precondition dan post conditionnya. Lalu kita lompat ke lesson 5. Nah, ini agak lebih rumit. Nah, ini sama, klik kanan, open use case details. Nah, ini lalu yang dipilih adalah tab flow of events. Nah, di sini Anda bisa menuliskan langkah demi langkah aplikasi Anda. Nah, diketikkan langkah pertama apa. Nah, kalau ini contoh di sini adalah sistem perpustakaan gitu ya. Yang langkah pertamanya itu pustakawannya men-scan barcode ini, apa namanya? Istilahnya kalau di situ nyebutnya dia patron, ini maksudnya ya orang yang berkunjung ke perpustakaan itu, kartu pengenalnya di-scan, kartu anggotanya di-scan barcode-nya. Lalu ketika di-scan barcode-nya harusnya terjadi sesuatu di layar kan. Nah, itu dia pakai diklik situ. Nah, dipilih itu. Kita ulangi. Diklik tombol dengan lingkaran kuning, lalu klik System Response. Nah, ini akan menggambarkan aplikasinya itu meresponnya seperti apa. Artinya yang paling sering terjadi ya tampilan layarnya apa yang akan ditampilkan. Nah, itu bisa kita jabarkan di situ. Display atau menampilkan detail tentang pengunjung atau customernya di sini ya. Itu ditampilkan di layar. Kalau di sini contohnya seperti itu. Lalu langkah berikutnya apa? Nah, ini ya diketikkan. Ini untuk use case meminjam buku. Jadi buku bisa beberapa. Maka kita ulangi. Karena buku bisa beberapa, maka ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk setiap buku. Maka dia menggunakan loop di sini, ada pakai for each. Jadi ini jadi mirip seperti ada jadi mirip pemrograman ya. Ada if, ada while, ada for each, ada loop, until. Bisa digunakan itu. Kalau di sini dia memilih pakai for each. For each-nya lalu ya tulis saja for each, kan artinya kan untuk setiap. Jadi ini for each book to borrow, untuk setiap buku yang dipinjam. Lalu langkah pertamanya apa? 3.1 apa? Gitu. Seperti itu dijabarkan terus sampai akhir, sama sistem responnya sama sampai selesai. Nah, bahkan klik pun di situ juga dijabarkan. Kalau diklik ya termasuk di HP juga menyebutnya juga klik ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Lalu berikutnya adalah menggambarkan path alternatifnya.
Kita percepat. Nah, ini. Jadi di bagian yang ingin dibuat alternatifnya di sini. Oke, kita ulangi. 3.2 diklik, lalu extension. Nah, ketika Anda melakukan klik pada langkah 3.2 lalu dipilih dari tombol lingkaran kuning itu, lalu klik extension, maka akan keluar di bawah itu extension 3.2.a. Ini maksudnya adalah ketika pengguna pada langkah 3.1 melakukan klik itu ya, klik on create a borrow record, jadi membuat catatan peminjaman yang baru gitu ya, membuat catatan peminjaman. Nah, ada beberapa macam kemungkinan yang bisa terjadi gitu kan. Yang pertama ya tidak terjadi apa-apa, artinya lancar. Langkah berikutnya pada langkah 3.2 adalah sistem menampilkan pesan silahkan melakukan scan barcode di bagian belakang buku gitu. Itu langkah 3.2 kalau normal. Nah, pertanyaannya, kalau pada kondisi tertentu ternyata peminjaman bukunya tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan karena suatu hal, apa yang terjadi? Di sini dibuat langkah alternatifnya 3.2.a. Jadi nah ini lebih, dia menggunakan alternatifnya lebih memilih cara yang saya jelaskan tadi, bahwa yang kemungkinan langkah yang kemungkinan tidak terjadi yang mana? Di sini langkah yang kemungkinan tidak terjadi adalah langkah 3.2. Karena ketika diklik itu langkah 3.1 dijalankan, klik on create a borrow record. Ketika itu dilakukan, maka langkah 3.2 itu belum tentu terjadi. Nah, karena langkah 3.2 yang belum tentu terjadi, maka di sini dibuat alternatif untuk langkah 3.2. Alternatif yang kemungkinan terjadi berikutnya apa? Di sini dituliskan misalnya kalau ternyata dia sudah meminjam lebih dari 3 buku. Nah, kalau dia sudah meminjam lebih dari 3 buku, apa yang terjadi? Nah, ternyata di dalamnya adalah langkah pertama, sistemnya akan menampilkan itu anggota itu sudah meminjam 3 buku, nggak bisa pinjam lagi. Nah, lalu dia bisa membuat alternatif lagi gitu ya. Ada denda yang belum dibayar, lalu ditampilkan seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh contoh kasus untuk extension. Kita percepat saja. Nah, ini juga ada bagian yang penting di sini. Setelah ini kita akan belajar membuat wireframe. Wireframe itu karena berhubungan untuk tampilan, itu di bagian yang sistem terutama ya, yang sistem response. Karena sistem responsnya di sini adalah menampilkan ini, lalu menampilkan itu kita perlu menggambarkan kira-kira gambaran kasar tampilan layarnya seperti apa sih. Nah, itu di wireframe. Itu di sebelah kanan itu kalau Anda lihat tadi, dia akan melakukan klik di langkahnya dulu yang akan dibuat wireframe-nya. Klik situ, langkah kedua, tombol hijau diklik, lalu diklik juga di sini kotak. Nah, ini lalu
Anda akan memilih ini tampilan untuk apa. Kalau di aplikasi Borrowbooks ini ceritanya kan untuk komputer dan ini berbasis web, maka dia akan memilih yang sebelah kanan bawah itu untuk website. Tapi nanti kan yang kemungkinan yang untuk tugas Anda ini Anda akan memilih yang Android phone atau yang iPhone. Gak masalah, itu Anda pilih salah satu dari dua itu, karena aplikasinya kan aplikasi tugas. Kalau tugas dari saya kemarin aplikasi mobile gitu ya, Anda bisa pilih itu, sama saja. Setelah Anda pilih, kemudian klik new yang di bawahnya. Oke, lalu diberi nama. Ini sudah langsung bisa dibuat wireframe-nya. Jadi ini hanya istilahnya hanya memodelkan layar tampilannya pada langkah itu seperti apa. Di sebelah kiri itu ada item-item yang bisa Anda gunakan. Ada image, gambar gitu ya. Lalu ada label, teks. Mungkin Anda sudah belajar menggunakan ini semua di mata kuliah yang lain. Nah, di sini Anda belajar memodelkan tampilan aplikasi langkah demi langkah. Nah, itu bisa ini dilakukan terus sampai satu tampilan komplit. Anda bisa lihat langkah demi langkahnya nanti Anda sudah selesai. Oke, lalu di klik back. Nah, ini kembali ke layar itu tadi. Nah, itu kemudian langkah berikutnya adalah itu ada klik. Nah, klik ini klik ke layar yang tadi kan. Jadi tinggal dipilih layar yang tadi, tidak perlu membuat lagi, tinggal ditambahkan itu tombol, lalu nah, karena ini untuk klik, itu ada tombol kecil di bawah layar itu, lalu setelah itu diklik, lalu dipilih pointer, itu lalu bisa digeser ke ke daerah di mana klik itu dilakukan, kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini tadi kan yang dipilih adalah wireframe yang sebelumnya sudah dibuat untuk langkah kedua. Nah, itu karena kita merubah wireframe yang itu tadi, ini barusan ditambahkan tombol ya, itu wireframe-nya di langkah kedua ikut berubah gitu, karena kita pilih wireframe yang sama gitu. Jadi kita merubah wireframe yang tadi itu barusan di langkah 3.1 ditambahkan, di wireframe-nya ditambahkan tombol, tapi di langkah 3.1 kan tidak bikin dari awal lagi, hanya memilih wireframe yang sudah ada tadi. Nah, itu artinya di langkah kedua ini tombol itu ikut muncul, ikut berubah gitu. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat semacam untuk wireframe alternatif tanpa merubah yang sudah ada, istilahnya copy paste lalu diubah sedikit gitu ya. Ini ada caranya, nanti dijelaskan. Oke, ini dicoba langkah 3.4. Nah, di sini
jelaskan cara membuat itu tadi, copy and paste-nya itu, melakukan copy and paste. Kalau di sini istilahnya adalah membuat child wireframe, jadi membuat diagram anaknya dari yang sekarang. Diklik itu di bagian bawah, child state. Nah, ini kalau sudah diklik, ini walaupun sekarang muncul diagram yang sama seperti sebelumnya, tapi ini adalah diagram yang kopinya. Ketika Anda melakukan perubahan di sini, di diagram yang sebelumnya itu tidak ikut berubah. Gitu. Kenapa? Ini ceritanya kan tadi kan nekan atau pengguna mencet tombol create a borrow record. Nah, ketika dia nekan tombol create borrow record, itu nanti ceritanya lalu setelah dia ngeklik tombol create borrow record, itu dia akan mengisikan itu ISBN-nya, diisi apa, tanggal dan lain sebagainya, diisi datanya. Kemudian nah, di langkah 3.4 itu tadi ya. Jadi langkah 3.2 ini dilewati oleh dia. Langkah 3.2 harusnya ini juga dibuat wireframe-nya. Langkah 3.2, please scan the barcode at the back of the book. Itu Anda bisa membuat child dari langkah 3.1 tadi kan sudah diklik ya. Lalu mungkin tinggal dibuat di langkah 3.2 ya. Ada semacam tampilan pop up di setengah. Silakan di scan. Nah, begitu di scan, langkah di langkah 3.3 itu di scan. Mungkin di scan-nya ini tidak perlu tidak perlu digambarkan wireframe-nya karena tidak berhubungan langsung dengan interface aplikasinya, dengan display. Nggak ada interaksi klik atau apapun, nggak ada. Hanya dengan menggunakan alat barcode gitu ya. Lalu di langkah 3.4 seperti yang barusan terjadi itu ditampilkan data bukunya di dalam tabel tadi. Itu hasil dari scan buku dan menambahkan tanggal, misalnya tanggal kembalinya kapan dan lain sebagainya. Lalu langkah 35 berikutnya adalah klik save. Nah, klik save ini bisa kita lihat, dia akan merubah yang ini, yang terakhir, diagram wireframe yang terakhir, lalu ditambahkan tombol save di situ. Lalu ditambahkan seperti tadi ada klik di tombol save-nya. Nah, kalau sudah begini, jadi di ini sudah menggambarkan alur tadi ya, mulai dari awal walaupun belum lengkap. Di bagian 3.2-nya tadi dia belum membuat, tapi ini dia memberikan contoh seperti ini. Ini nanti kalau di tugas Anda ini harus lengkap, setiap langkah demi langkah ini digambarkan wireframe-nya. Nah, kira-kira seperti itu Anda coba membuat nanti. Ini nanti bisa di play langkah demi langkah. Termasuk untuk langkah-langkah extension atau alternatifnya itu juga harus dibuat. Nah, itu bisa di play. Kalau Anda tekan tombol yang di atas itu bisa di play. Nanti jadi seperti langkah demi langkahnya ditampilkan. Ini tampilan yang pertama. Lalu karena tidak ada loop, dia tanya masuk ke loop atau enggak. Kalau Anda pencet yes, dia akan masuk ke loop for each itu ya. Anda masuk yes. Nah, langkah berikutnya adalah pengguna menekan klik. Lalu di next itu
hasil scan-nya ditampilkan. Lalu next lagi, tombol pengguna menekan klik seperti itu. Ini nanti untuk jalur dasar. Kalau untuk jalur alternatif nanti juga Anda harus buat. Kira-kira seperti itu. Anda silakan mencoba membuat. Memang tidak bisa instan langsung sekali. Jadi mungkin ya bisa saja, tapi tidak harus seperti itu, karena ini mungkin perlu beberapa kali terutama untuk Anda baru pertama kali membuat latihan gitu ya. Jadi perlu beberapa waktu untuk membiasakan. Mungkin nanti perlu beberapa kali latihan baru bisa menguasai dengan baik. Oke, selamat mencoba membuat use case specification plus wireframe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.